Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas perbandingan antara penggunaan pakan pelet dan pakan hidup ya teman-teman. Untuk pakan hidup sendiri di sini meliputi seperti pemberian ikan cere, anakan ikan mas, anakan ikan lele, lele potong, dan belut potong ya. Oke teman-teman, kira-kira pakan yang terbaik yang harus kita berikan kepada ikan pikok bass, apakah pakan pelet ataupun pakan hidup? Oke, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Untuk penggunaan kedua jenis pakan yang udah gue sebutkan, yaitu antara pelet dan pakan hidup, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin yang bakal gue bahas terlebih dahulu adalah kelebihan dari penggunaan pakan pelet ya teman-teman. Khususnya untuk pakan pelet di sini gue biasanya menggunakan pelet dari Mizuho. Setelah gue beberapa kali melakukan progres ikan pikok bass dengan menggunakan pelet ini, untuk segi pertumbuhan itu lumayan cukup sangat cepat ya teman-teman. Mengingat pelet Mizuho adalah salah satu pelet rekomendasi dari gue, karena di pelet Mizuho ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Selain itu, untuk peningkatan warna dasar ikan, pelet Mizuho adalah salah satu pelet yang bisa mengangkat dan menstimulus warna si ikan agar lebih muncul ya teman-teman. Yang selanjutnya, jika kalian menggunakan pelet Mizuho ini, daya tahan tubuh si ikan itu cenderung lebih kuat dibanding dengan penggunaan pakan hidup ya teman-teman. Karena pelet ini sudah disterilkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Maka dari itu, untuk segi gizi dan kesehatan terjamin untuk ikan. Jika tadi merupakan efek positif penggunaan pelet untuk ikan pikok bass, dan selanjutnya di sini gue bakal bahas efek samping ataupun dampak negatif dari penggunaan pelet ya teman-teman. Yang pertama yang bakal kalian rasakan adalah jika kalian memprogres ikan pikok bass dalam skala banyak, di suatu tank itu mungkin untuk kualitas air akan sedikit lebih cepat berubah warna ya dibanding dengan menggunakan pakan hidup. Seperti yang kalian lihat pada video kali ini, warna air di tank gua, karena di sini gua fokus melakukan progres ikan pikok bass menggunakan pelet, itu si air dari warna putih berubah menjadi kekuningan ya. Hal tersebut diakibatkan oleh kotoran ikan dan serbuk-serbuk pelet yang tersisa di dalam tank kalian. Hal yang harus kalian lakukan adalah selalu menjaga kestabilan air dengan cara rajin melakukan water change dan sipon. Untuk filtrasi sendiri di bagian mekanis, mungkin kapas harus cepat dicuci ya teman-teman, karena bisa menyumbat dan berbahaya sekali jika kalian terlalu lama tidak mencuci kapas yang tersumbat oleh sisa pakan ataupun kotoran ikan yang bisa berakibat fatal ya teman-teman. Dampak selanjutnya yang bakal kalian rasakan adalah untuk segi amoniak dalam tank itu cenderung akan lebih gampang naik dibanding dengan menggunakan pakan potong.
Karena pakan pelet di sini jika terdapat sisa-sisa ataupun kotoran dari si ikan, maka akan berbahaya untuk ikan itu sendiri. Dan solusinya seperti apa yang udah gue sebutkan sebelumnya, yaitu kalian harus cepat-cepat menyedot kotoran tersebut atau mengganti air dalam tank sebanyak 15-30%. Dan yang terakhir, mungkin ini adalah dampak negatif yang sangat fatal. Tentu kalian harus memperhatikan hal ini, yaitu adalah jika kalian menggunakan pelet secara berlebihan, maka si ikan gelembung renangnya akan terganggu. Mengingat sifat dari pelet itu sendiri bisa mengembang ataupun bisa membuat ikan kembung. Hal tersebut berakibat fatal untuk ikan yang kalian progres. Maka dari itu kalian dalam pemberian pakan pelet harus diatur, jangan sampai berlebihan. Oke teman-teman, itu adalah dampak positif dan negatif dari penggunaan pelet ketika kita melakukan progres kepada ikan peacock bass. Dan yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari penggunaan pakan hidup ataupun pakan potong ya teman-teman. Dan yang pertama yang bakal gue bahas adalah dampak positif dari pakan hidup itu sendiri. Jika tadi pada penggunaan pakan pelet itu bisa membuat air berubah warna, berbeda halnya dengan penggunaan pakan hidup dan potong. Untuk penggunaan jenis pakan ini menurut gua itu dia tidak terlalu merubah si warna air di dalam akuarium. Selain itu, khususnya untuk pemberian pakan anakan ikan lele, lele potong ataupun ikan cere, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Dibanding dengan pelet, pakan ini cenderung lebih cepat dalam grow rate ikan peacock bass ya teman-teman. Dampak positif lainnya mungkin dari kadar amonia yang dihasilkan itu cenderung lebih sedikit, dengan catatan jangan ada sisa pakan yang terdapat di dasar akuarium. Dan yang selanjutnya adalah dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan pakan hidup ataupun pakan potong ya teman-teman. Yang pertama, jika kalian memberikan pakan lele, anakan ikan mas ataupun ikan cere, itu kemungkinan pakan yang kalian masukkan ke dalam tank bisa membawa parasit yang menularkan penyakit kepada ikan peacock bass yang kalian progres. Dan cara mengatasi hal tersebut yaitu kalian harus mengkarantina pakan yang sudah kalian beli ataupun kalian serok dari got, khususnya untuk anakan ikan cere, dengan cara menyiapkan satu wadah yang sudah diberikan obat biru dan garam ikan. Hal tersebut bertujuan agar pakan hidup yang kalian masukkan ke dalam tank itu sudah steril. Untuk pertumbuhan warna mungkin agak sedikit kalah dengan penggunaan pakan pelet. Jika kalian ingin menggunakan pakan hidup berfokus pada warna, gua rekomendasikan kalian harus menggunakan udang. Untuk pakan hidup lainnya, itu cenderung agak kurang dalam menstimulus warna si ikan. Walaupun kadar amoniak yang dihasilkan oleh pakan hidup ini cenderung lebih sedikit dibanding dengan penggunaan pelet, tetapi bukan berarti kalian tidak harus mengganti air secara rutin ya teman-teman. Apalagi jika terdapat sisa bangkai ataupun potongan daging yang terdapat di dalam tank, itu secara sigap kalian harus sedot, karena suatu saat jika membusuk bisa menjadi bom amonia yang tentu saja membahayakan si ikan. Oke teman-teman, kesimpulan dari video kali ini, untuk kedua jenis pakan itu
memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Tapi semua itu tergantung kepada kebutuhan kalian, apakah ingin mengejar size ataupun warna. Dan menurut gua pilihan terbaik adalah kalian bisa mencampur ataupun mengkolaborasikan antara penggunaan pakan hidup dan pelet secara berimbang agar pertumbuhan warna ikan dan ketebalan badan itu seimbang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.